Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa kami junjungkan kepada baginda kita, uhwah serta qudwah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Ikhlas rahimani rahimakumullah. Banyak orang mengucapkan kata cinta. Bahkan dalam segala sesuatu kata cinta sering sekali dipakai. Tetapi tahukah kita apa makna dari cinta? Bagaimanakah Islam mendudukan cinta, serta bagaimana seseorang merasakan cinta ini? Cinta terletak di dalam hati, meskipun tersembunyi, namun getarannya tampak sekali. Ia mampu mempengaruhi pikiran, sekaligus mengendalikan tindakan. Sungguh, cinta dapat mengubah pahit menjadi manis, debu beralih menjadi emas, keruh menjadi bening, sakit menjadi sembuh, penjara menjadi telaga, derita menjadi nikmat, dan kemarahan menjadi rahmat. Cintalah yang mampu melunakkan besi, menghancurkan batu karang, membangkitkan yang mati dan meniupkan kehidupan padanya, serta membuat budak menjadi pemimpin. Inilah dahsyatnya sebuah cinta. Namun kita harus berhati-hati juga dengan cinta, karena cinta juga dapat membuat orang sehat menjadi sakit, orang gemuk menjadi kurus, orang normal menjadi gila, orang kaya menjadi miskin, raja menjadi budak, jika cintanya itu disambut oleh para pecinta yang palsu. Cinta yang tidak dilandasi atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para pecinta dunia, harta dan wanita. Dia lupa akan cinta kepada Allah, cinta yang begitu agung, cinta yang murni. Cinta kepada Allah adalah cinta yang tak bertepi. Jikalau sudah mendapatkan cintanya dan manisnya bercinta dengannya, tak akan ada lagi keluhan, tak akan ada lagi tubuh lesu, tak akan ada lagi tatapan yang kuyuh. Yang ada adalah tatapan optimis menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam hidup ini. Tubuh yang kuat dalam beribadah dan melangkah menggapai cita-cita tertinggi, yakni syahid di jalannya. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Lantas, bagaimana ciri cinta kepada Allah? Orang yang di dalam hatinya telah tumbuh benih-benih cinta kepada Allah akan memiliki tanda-tanda tertentu. Ciri-ciri tersebut bisa berlainan pada tiap orang, tergantung tingkatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda tersebut antara lain, yang pertama adalah gemetar hatinya ketika disebut nama Allah. Hati yang gemetar ini disebabkan oleh beberapa hal. Ada kalanya disebabkan karena saking takutnya kepada Allah dan sadar akan kekurangan diri, sehingga menyebabkan hati tergetar. Bisa juga karena kerinduan yang begitu mendalam. Sudah semestinya orang yang jatuh cinta pasti selalu merindukan kekasihnya, sehingga ketika ia mendengar nama Allah, baik itu berasal dari suara azan, bacaan Al-Quran atau yang lainnya, hatinya langsung bergejolak, seakan tak sabar ingin bertemu dengan kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Kemudian yang kedua,
selalu berzikir setiap saat. Para kekasih Allah selalu berzikir sepanjang waktu. Lalu, apakah mereka hanya menghabiskan waktunya hanya untuk berzikir dan tidak melakukan apa-apa? Tentu saja tidak, para jemaah. Hati para pencinta telah disinari dengan cahaya ilahiyah. Cahaya itu yang akan selalu menuntun untuk berzikir. Mereka mampu berzikir dalam keadaan apapun, baik ketika duduk, berdiri, maupun berbaring. Apapun aktivitasnya, tidak akan membuat ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab zikir mereka selalu diiringi oleh perasaan rindu yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu sering menangis karena rindu atau takut kepada Allah. Hati yang dirundung rindu pada kekasih, namun kekasih yang dirindukan tak jua dapat ditemui, akan menyebabkan air mata mengalir. Kerinduan yang mendalam itulah yang menyebabkan para pecinta Allah sering menangis. Juga karena takut mengingat segala amal yang dilakukan, sadar diri akan segala kekurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran surat Al-Isra ayat 109. Dan Allah juga berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi rahmat atau diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran surat Maryam ayat 58. Kemudian yang keempat, mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi apapun yang ada di dunia ini. Bagi para kekasih Allah, dunia hanyalah tempat untuk berbakti kepada Allah. Tidaklah pantas menambatkan hati kepada dunia. Yang paling berhak atas hati manusia adalah Allah, sehingga para kekasih Allah menempatkan cinta kepada Allah di atas segala cinta. Mereka mencintai makhluk Allah hanyalah sebatas menjalankan perintah Allah, misalnya mencintai suami atau istri, orang tua, anak, sahabat, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, mencintai Nabi Muhammad SAW dan menjalankan syariat yang dibawanya. Apabila seseorang ingin mencintai Allah, maka ia harus mengikuti jejak teladan yang telah diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliaulah kekasih Allah yang paling dicintai. Tidaklah mungkin manusia dapat menggapai cinta Allah tanpa melalui tuntunan Rasulullah. Jadi mencintai dan meneladani Rasulullah menjadi syarat mutlak bagi orang yang mengharap cinta Allah. Apabila ada orang yang mengaku kekasih Allah, akan tetapi perbuatannya justru menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, maka orang tersebut telah jelas melakukan dusta. Karena para kekasih Allah yang sejati selalu meneladani Nabi Muhammad SAW. Dia akan selalu mengoreksi apakah amalnya sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak, sehingga terhindar dari jalan sesat yang akan merintangi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Jika tanda-tanda tersebut belum kita miliki, maka harus kita mengusahakannya. Karena memang kecintaan kepada Allah hanya akan diberikan kepada hamba-hamba yang dipilih olehnya, yaitu mereka yang bersungguh-sungguh dalam mengusahakannya dan senantiasa berdoa agar cinta tersebut dapat bersemayam di dalam hati mereka. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.